Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranata. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kapita Selek TPS dengan materi konsep dan jenis pengembangan pembelajaran IPS. Di kelompok 13 ini berjumlah 6 orang. Yang pertama saya Pranata, kemudian Nurul Hastusi, yang ketiga Risma, yang keempat Anugrah Rizky, yang kelima Adel Ekawati, dan yang keenam Sarah Herawati. Sebelum kita lebih lanjut mendalami materi ini, perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan di banyak negara termasuk Indonesia. Ilmu pengetahuan sosial adalah subjek yang mencakup berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Definisi dan tujuan pembelajaran IPS sangat penting untuk memahami peran dan signifikasinya dalam pendidikan. Definisi dan tujuan pembelajaran IPS. Definisi tersendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu interdisipliner, memahami realitas sosial, pengembangan keterampilan, dan pengembangan kesadaran sosial. Tujuan terbagi menjadi 5, yaitu membentuk warga negara yang aktif, mengembangkan pemahaman global, mempromosikan toleransi dan keagamaan, mengembangkan keterampilan hidup, dan menghargai warisan budaya dan sejarah. Jenis-jenis pengembangan pembelajaran IPS. 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Pembelajaran berbasis masalah. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi. 4. Pembelajaran berbasis teknologi. 5. Pembelajaran berbasis pengalaman. 6. Pembelajaran inklusif. 7. Pembelajaran inklusif. Bentuk-bentuk pembelajaran IPS. 1. Diskusi kelompok. 2. Penelitian presentasi. 3. Simulasi dan permainan peran. 4. Studi kasus. 5. Kunjungan lapangan. 6. Pembelajaran berbasis proyek. 7. Pembelajaran kolaborasi. Implementasi pembelajaran IPS dalam konteks pendidikan saat ini. Baik, langsung saja saya jelaskan implementasi pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial dalam konteks pendidikan saat ini untuk membantu siswa memahami dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa langkah detail dalam implementasi pembelajaran IPS. Yang pertama, penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, pendekatan multidisipliner. Yang keempat, koneksi dengan dunia nyata. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang terakhir itu ada pengembangan keterampilan literasi dan penelitian. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah proses menyelaraskan pembelajaran materi IPS dengan pembentukan nilai-nilai karakter atau moral yang diinginkan dalam peserta didik. Berikut adalah langkah-langkah integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai karakter. Yang kedua, penyesuaian kurikulum. Yang ketiga, penyampaian materi dengan konteks karakter. Yang keempat, penggunaan studi kasus dan cerita. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, refleksi dan diskusi etis. Yang ketujuh, penilaian terintegrasi. Dan yang kedelapan, model perilaku positif. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Bagi guru IPS, buku sumber bukan satu-satunya sumber pembelajaran yang dapat digunakan karena buku sumber pada umumnya memuat informasi yang sudah lama. Media dan alat peraga dalam pengajaran merupakan sumber pembelajaran yang dapat membantu guru dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator. Adanya sumber belajar dipadukan dengan model pembelajarannya
yang tepat dapat digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran IPS di sekolah dengan tepat agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian pemaparan materi, konsep, dan jenis pengembangan pembelajaran IPS dari kami kelompok 13. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.